Bandara Soekarno-Hatta pada malam itu seperti kota mati yang bernafas pelan. Hanya suara dengungan samar mesin pesawat dan langkah kaki yang sesekali memecah keheningan. Lampu-lampu redup di apron menyinari landasan pacu yang kosong. Dari kejauhan, kilatan kecil terlihat di ujung langit, tanda hujan mungkin akan segera turun. Siska melangkah cepat di bawah naungan langit hitam pekat, tas kecilnya bergoyang mengikuti ritme langkahnya. Rasa lelah terlihat jelas di wajahnya, meskipun ia tetap berusaha menjaga profesionalitas dalam penampilannya. Rambut coklatnya yang diikat sanggul rapi berkilauan samar terkena cahaya lampu bandara. Red eye flight lagi, gumam Siska pelan. Angin dingin menyapu wajahnya, menusuk hingga ke tulang. Dalam hati, ia sering berpikir, penerbangan malam selalu memiliki aura tersendiri, sesuatu yang ganjil dan sunyi. Mungkin karena kelelahan atau suasana temaram yang membuat pikiran mudah berhalusinasi. Tapi malam ini, entah mengapa, ia merasa ada yang berbeda. Seperti ada mata yang memperhatikannya dari kegelapan. "Hei, Siska, nungguin aku nggak?" Suara familiar memecah lamunannya. Yurah, sahabat sekaligus rekan pramugarinya, muncul dengan langkah cepat. Satu tangannya menggenggam berkas kecil, sementara yang lain memeluk jaket tebal. "Kok buru-buru banget sih?" tanya Yura dengan senyum khasnya. Siska menoleh, memaksakan senyum kecil. "Enggak, cuma pengen cepat masuk pesawat aja. Dingin banget di luar." "Kamu oke?" Yura menyipitkan mata, menangkap ada yang aneh dari ekspresi Siska. Siska hanya mengangguk kecil tanpa menjelaskan lebih lanjut. Mereka melanjutkan perjalanan ke tangga pesawat. Mesin pesawat Airbus A320 yang sudah siap itu berdengung pelan, seperti binatang besar yang tertidur. Ketika kaki mereka menyentuh lantai pesawat, Siska mengambil napas panjang. Aroma khas kabin pesawat langsung menyergap hidungnya, campuran antara pendingin udara, parfum lembut, dan sisa pembersih lantai. "Hari ini kita bakal bawa penumpang VIP nggak?" tanya Yura sambil merapikan seragamnya. "Sepertinya nggak ada. Aku cek di daftar tadi. Semua normal," jawab Siska. Suaranya terdengar datar. "Bagus deh. Semoga ini flight yang tenang," ujar Yura sambil meregangkan bahunya. Siska hanya tersenyum samar. Namun dalam hati kecilnya, ia merasa penerbangan ini jauh dari kata tenang. Kabin pesawat masih kosong ketika Siska berjalan menyusuri lorong sempit di antara kursi-kursi penumpang. Cahaya putih kebiruan dari lampu kabin membuat semua terlihat steril, hampir tidak nyata. Barisan kursi terlihat seperti deretan penonton yang menanti dalam diam, sementara jendela-jendela kecil di sampingnya memantulkan sosok Siska yang tampak lebih pucat dari biasanya. Kaki Siska bergerak perlahan. Setiap langkah sepatunya terdengar lirih, menyatu dengan hening yang menggantung di udara. Tangannya menggenggam erat checklist. Matanya menyapu kursi demi kursi untuk memastikan semuanya dalam keadaan rapi dan aman. Sesampainya di gali belakang, Siska membuka laci satu persatu. Dentingan kecil terdengar saat ia memeriksa sendok logam, nampan, dan perlengkapan kecil lainnya. Setiap gerakannya dihitung. Ia berusaha tetap fokus pada tugas, meskipun ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Udara di dalam kabin tiba-tiba terasa lebih berat. Dinginnya semakin menusuk, meskipun AC belum diatur ke suhu maksimal. Saat Siska menutup salah satu laci, ia tiba-tiba merasa ada yang memperhatikannya. Refleks, ia menoleh ke lorong kabin yang membentang panjang. Di ujung lorong, tepat di bawah cahaya redup, terlihat seorang pria berdiri diam. Ia mengenakan jas abu-abu lusuh. Kepalanya tertunduk, rambutnya acak-acakan seperti belum disisir selama berhari-hari. Tubuhnya tegak, namun ada sesuatu yang ganjil. Posisinya terlalu kaku, seolah-olah bukan manusia yang berdiri di sana. Jantung Siska berdegup kencang, napasnya tercekat. "Pat," panggil Siska. Suaranya nyaris tak terdengar. Pria itu tidak bergerak, tubuhnya tetap diam seperti patung. Siska merasa hawa di sekitarnya semakin dingin. Sebuah perasaran ganjil menjalari punggungnya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin pria itu adalah penumpang yang salah masuk.
Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. Sepatu haknya beradu pelan dengan lantai kabin, menciptakan suara yang seolah menggema di ruang hampa. Namun semakin ia mendekat, semakin ia merasa hawa dingin itu merayap lebih dalam. Pria itu tetap tidak bergerak, wajahnya masih tertunduk. Ketika Siska hanya berjarak beberapa meter lagi, ia berkedip, dan sosok pria itu menghilang. Tidak ada apa-apa di sana, hanya lorong kosong dan bayangan Siska sendiri yang memantul samar di jendela. Siska mematung, tubuhnya gemetar halus. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencoba mencari penjelasan logis. Namun semuanya tampak normal. Capek kali ya, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Ia menghela napas panjang, lalu kembali ke gali sambil memegang checklist dengan lebih erat. Saat penumpang mulai memasuki pesawat, suasana kabin berubah drastis. Suara koper berderat, langkah kaki tergesa-gesa, dan obrolan singkat di antara penumpang sedikit mengusir kecemasan Siska. Ia memaksakan senyum profesional, menyambut setiap penumpang dengan sopan. Namun pikirannya masih tertuju pada sosok pria tadi. Bayangan jas abu-abu lusuh itu masih terpatri jelas di benaknya. Di ujung kabin, seorang ibu tua masuk dengan langkah pelan. Ia membawa tas besar di pangkuannya. Wajahnya terlihat lelah. "Selamat malam, Ibu. Kursi Ibu di sebelah sini," ujar Siska ramah, membantunya menemukan tempat duduk. Ibu itu tersenyum samar, lalu duduk di kursi 12A. Setelah memastikan semua penumpang sudah berada di kursinya, Siska melirik jam tangannya. Waktu menunjukkan pukul 23.45. Penerbangan malam ini sebentar lagi akan dimulai. Tapi, sebelum lampu kabin diredupkan, Siska sempat menoleh ke lorong belakang. Hatinya mencelos. Untuk sepersekian detik, ia melihat kursi 12A kosong. Padahal, ibu tua itu baru saja duduk di sana. Namun saat ia berkedip, ibu itu sudah kembali terlihat, seolah tak pernah berpindah tempat. Pesawat Airbus A320 meluncur pelan di landasan pacu sebelum akhirnya lepas landas. Suara mesin yang menggelegar terasa seperti geraman raksasa yang terbangun dari tidurnya. Siska duduk di jump seat di bagian belakang kabin bersama Yura. Tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena lepas landas, tetapi karena apa yang ia lihat tadi. Sosok pria berjas abu-abu. "Kamu kenapa sih, SIS?" bisik Yura sambil menoleh ke arahnya. "Dari tadi pucat banget." Siska menelan ludah, memaksakan senyum kecil. "Enggak apa-apa, cuma capek kali." Yura menatapnya ragu. Namun, ia memilih untuk tidak menekan lebih jauh. Setelah pesawat mencapai ketinggian stabil, suasana kabin menjadi sunyi. Lampu utama dimatikan, digantikan oleh cahaya temaram dari panel kecil di atas kepala penumpang. Sebagian besar penumpang mulai merapatkan sabuk pengaman mereka dan memejamkan mata, berusaha memanfaatkan waktu untuk tidur. Siska berdiri dari kursinya, merapikan seragamnya, dan melangkah ke arah gali. Di gali, suara pendingin udara yang mendesis samar terdengar seperti bisikan di kejauhan. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, suara keras, seperti sesuatu jatuh di bagian bawah pesawat, mengejutkan Siska. Tangannya yang tengah memegang botol air mineral gemetar, hampir menjatuhkannya. Yura muncul di sampingnya, wajahnya tampak pucat. "Kamu dengar itu?" Siska hanya mengangguk, kedua matanya menatap lantai kabin. Suara itu terdengar datang dari ruang kargo, tempat bagasi penumpang disimpan. "Kita lagi di ketinggian 30.000 kaki. Mana mungkin ada suara kayak gitu?" lanjut Yura dengan nada bergetar. Kalau ada sesuatu di kargo," gumam Siska. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara mesin. Yura menelan ludah. Keduanya diam sejenak, hanya saling berpandangan. Suara di bawah itu berhenti, tapi ketegangan yang muncul masih menggantung di udara, lebih berat dari sebelumnya. Lalu, langkah kaki terdengar. Suara itu datang dari lorong kabin, pelan tapi ritmis, seperti seseorang yang berjalan dengan sengaja. Siska dan Yura menoleh serentak ke arah depan kabin. Di sana, berdiri sosok pria berjas abu-abu.
Kali ini wajahnya lebih terlihat jelas dalam temaram cahaya. Kulitnya pucat pasi, matanya hitam pekat, dan bibirnya koyak membentuk senyum yang tampak mengerikan. Kepala pria itu sedikit miring. Tubuhnya bergetar seperti bayangan yang tidak stabil. "Ya Tuhan," bisik Yura. Tubuhnya membeku di tempat. Pria itu mulai melangkah. Gerakannya kaku. Suara langkah kakinya berderak seperti tulang yang retak. Udara di sekitar mereka mendadak menjadi dingin membekukan. Siska bisa melihat hembusan napasnya sendiri yang tipis, seperti asap putih. "Kita harus pergi," bisik Siska panik, menarik lengan Yura dengan kasar. Mereka berdua berlari ke arah kokpit. Suara sepatu mereka bergema di lantai kabin. Ketika melewati kursi penumpang, beberapa wajah terlihat menyembul dari balik selimut, kebingungan dengan suara gaduh yang tiba-tiba muncul. Namun kebanyakan dari mereka masih setengah tertidur, tidak menyadari ada sesuatu yang berjalan di lorong. "Kapten!" Siska mengetuk pintu kokpit dengan keras. "Kapten, buka pintunya. Ada sesuatu di kabin." Suara dentuman pintu menggetarkan suasana hening pesawat. Beberapa detik kemudian, pintu kokpit terbuka sedikit. Kapten dan kopilot terlihat di baliknya, wajah mereka menunjukkan kebingungan. "Ada apa ini?" tanya Kapten Arif. Suaranya tegas namun disertai rasa khawatir. "Di kabin, Pak. Kami lihat." Siska ragu sejenak, takut terdengar tidak masuk akal. "Kami lihat ada orang aneh. Dia bukan penumpang." Kapten Arif menatapnya tajam. "Jangan bercanda, Siska. Kita lagi di udara. Semua penumpang sudah dicek." Tapi suara ketukan pelan terdengar dari dinding kokpit. Seluruh tubuh Yura bergetar. "Kapten, itu di luar kokpit," bisiknya ketakutan. "Di luar? Mana mungkin?" ujar kopilot dengan nada tidak percaya. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Kapten Arif memandang ke dinding luar kokpit. Dalam kondisi normal, tidak ada siapapun yang bisa berada di luar pesawat ketika mereka berada di ketinggian 30.000 kaki. Tapi suara itu benar-benar nyata. "Tolong buka!" Suara lirih yang terdengar seperti desisan angin memenuhi ruang kokpit. Wajah Kapten Arif memucat. Suasana menjadi mencekam, diselimuti ketakutan yang hampir tak tertahankan. Siska menarik napas dalam, mencoba berpikir. "Pak, ada apa di kargo? Mungkin sesuatu masuk tanpa kita sadari." Kapten Arif menggeleng cepat. "Tidak mungkin. Tapi sebentar." Ia mengambil radio dan mencoba menghubungi petugas darat. Suaranya terdengar goyah. "Control, ini GA875. Ada situasi aneh di pesawat. Bisa cek ulang manifest kargo." Jawaban yang keluar dari radio membuat Siska dan Yura membeku. "Pesawat Anda membawa satu jenazah untuk dikirim ke Makassar." "Jenazah?" Siska berbisik lirih. Yura memegang erat lengan Siska. Tubuhnya semakin gemetar. "Jadi itu dia, sosok yang kita lihat?" "Tidak," jawab Siska pelan. Suara ketakutannya mulai memuncak. "Kalau jenazah itu ada di kargo, terus siapa yang ada di kabin tadi?" Hawa dingin kembali merayap ke seluruh ruangan, diiringi suara langkah kaki samar dari lorong kabin yang terasa semakin mendekat. Siska berani melongok ke arah lorong. Sosok pria itu kini berdiri di tengah kabin, memandang langsung ke arahnya. Bayangan hitam tinggi menjulang tampak di belakang sosok itu, dengan mata merah yang memancarkan amarah membara. Siska memejamkan mata, merapatkan tubuhnya ke dinding kokpit. "Kita harus lakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat." Suara langkah kaki itu semakin mendekat. Siska dan Yura berdiri kaku di depan pintu kokpit. Napas mereka memburu. Dari balik lorong kabin yang temaram, sosok pria berjas abu-abu itu masih berdiri dengan senyum koyaknya. Matanya yang hitam pekat seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Namun yang lebih mengerikan adalah bayangan hitam besar yang menjulang di belakangnya, nyaris memenuhi lorong. Sosok itu seperti kabut hitam yang berdenyut, dengan dua mata merah menyala yang memancarkan kebencian. "Dia makin dekat," bisik Yura dengan suara bergetar. Tubuhnya membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun udara terasa menusuk.
Siska menggigit bibir bawahnya. Kita harus ke gali depan. Kalau kita terus di sini, dia akan... Siska tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Tubuhnya bergerak cepat menarik Yura, memaksanya untuk kembali ke lorong menuju gali bagian depan pesawat. Suara langkah kaki Siska dan Yura beradu cepat dengan lantai. Namun suara langkah itu milik sosok itu terus mengikutinya dari belakang. Beberapa penumpang mulai terbangun dari tidur mereka, kebingungan. Seorang pria paruh baya memandang ke arah lorong dengan mata mengantuk, lalu wajahnya mendadak berubah pucat pasi. Siapa itu? Suaranya gemetar, nyaris tak terdengar. Pak, jangan lihat, tenang saja. Siska berbisik keras, tapi suaranya tergetar. Sebisa mungkin ia berpura-pura kuat. Di barisan tengah, suara jeritan tiba-tiba menggema. Seorang ibu melihat sosok hitam besar berdiri di ujung kabin. Tangannya menunjuk dengan gemetar. Hantu, ada hantu, teriaknya. Seketika, suasana kabin menjadi kacau. Beberapa penumpang panik, sebagian berpegangan pada sandaran kursi, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Anak kecil mulai menangis, sementara yang lain sibuk membaca doa dengan suara tercekat. Siska dan Yura tiba di gali depan. Keduanya bersembunyi di balik tirai kecil. Dada mereka naik turun cepat. Apa itu tadi? Bisik Yura, matanya berkaca-kaca. SIS, ini bukan mimpi kan? Aku nggak tahan lagi. Siska menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri meskipun jantungnya berdegup seperti genderang perang. Bukan, kita nggak mimpi, tapi kita harus tetap tenang. Kalau nggak, penumpang bakal makin panik. Tiba-tiba, lampu kabin berkedip-kedip, menciptakan bayangan bergerak yang menari di seluruh pesawat. Di tengah kedipan itu, suara ketukan terdengar lagi, kali ini dari lantai kabin. Dari mana suara itu? Bisik Yura. Siska menoleh ke panel darurat yang menyala terang di gali. Kata, emergency, berkedip-kedip, seolah memperingatkan mereka tentang sesuatu yang tidak kasat mata. Suara lirih terdengar di antara desisan AC. Aku mau pulang. Di dalam kokpit, Kapten Arif dan kopilotnya tampak tegang. Mereka mendengar suara ketukan dan langkah kaki yang datang dari belakang. Panel kendali menunjukkan semuanya normal. Namun suasana di pesawat terasa jauh dari kata biasa. Control, ini GA875. Kami memerlukan izin untuk segera mendarat di Makassar, ujar Kapten Arif melalui radio. Suaranya bergetar tipis meskipun ia mencoba terdengar tegas. Kopi, GA875. Landasan siap untuk pendaratan. Angin cukup tenang malam ini. Anda berada di jalur yang tepat, jawab suara dari menara kontrol. Baik, siap landing dalam 15 menit. Di kabin, keadaan semakin tak terkendali. Lampu kabin mati total selama beberapa detik sebelum kembali menyala. Dalam gelap, Siska melihat sesuatu bergerak cepat di sepanjang lorong. Sosok berjas abu-abu itu kini berdiri di barisan kursi 12A, di tempat ibu tua tadi. Senyumnya semakin lebar, dan matanya, dua lubang hitam pekat, menatap tajam ke arah Siska. Dia ada di sana, teriak salah seorang penumpang. Jeritan menggema lagi, membuat suasana semakin kacau. Penumpang yang ketakutan mulai memanjat kursi. Beberapa mencoba kabur ke lorong meskipun tidak tahu harus kemana. Siska memegang interphone di gali dan berbicara dengan suara sekuat mungkin. Semua penumpang, harap tetap di tempat duduk Anda dan kenakan sabuk pengaman. Tolong tenang, kita akan segera mendarat. Suara Siska memecah kekacauan, tapi ia sendiri nyaris tak bisa menenangkan dirinya. Yura memandang ke arah lorong, mulutnya bergetar. Dia hilang lagi, bisik Yura. Siska menoleh. Kursi 12A kosong. Hanya sabuk pengaman yang menjuntai di kursi, bergoyang pelan seolah baru saja ditinggalkan. Ketika roda pesawat menyentuh landasan Bandara Sultan Hasanuddin, dentuman keras menggema di seluruh kabin. Getaran terasa hingga ke gali, membuat jantung Siska seolah meloncat ke tenggorokan. Alhamdulillah, bisik seorang penumpang. Suaranya bercampur tangis lega. Pesawat akhirnya berhenti total di landasan.
Suasana di dalam kabin seketika menjadi lebih tenang. Beberapa penumpang bertepuk tangan, sementara yang lain hanya duduk diam dengan wajah pucat, tak percaya mereka telah mendarat dengan selamat. Siska dan Yura saling pandang. Keduanya masih gemetar, tapi ada kelegaan yang perlahan muncul di wajah mereka. Ketika pintu pesawat dibuka dan penumpang mulai keluar, Siska berjalan perlahan menuju kursi 12A. Tangannya bergetar saat merapikan sabuk pengaman yang tadi bergoyang. Ia menoleh ke jendela. Untuk sepersekian detik, wajah pria berjas abu-abu itu terlihat di balik jendela. Senyumnya masih sama, lebar, koyak, dan penuh rahasia. Namun kali ini, sosok itu memudar perlahan, seolah tertiup angin malam yang menerobos masuk. "Aku pula." Suara lirih itu terdengar di telinga Siska, kemudian menghilang bersama dinginnya udara malam. Beberapa minggu setelah penerbangan itu, Siska masih sering terbangun di tengah malam. Bayangan pria itu, suara langkah kaki, dan ketukan di kokpit masih menghantuinya. Setiap kali bertugas pada penerbangan malam, ia selalu melihat ke arah kursi kosong di barisan 12A, bertanya-tanya apakah ada yang duduk di sana. Langit malam di atas Jakarta masih gelap. Mendung berat seperti memendam rahasia. Di kamar kosnya yang sempit, Siska terbangun lagi. Napasnya memburu. Keringat dingin membasahi pelipis dan punggungnya meskipun AC di kamar sudah lama dimatikan. Matanya menatap langit-langit kamar yang berwarna krem pudar. Lampu kecil di sudut ruangan menyala lemah, menyisakan bayangan samar yang bergerak mengikuti ritme tubuhnya. Ia baru saja bermimpi lagi. Mimpi yang sama. Lorong kabin yang temaram, suara langkah kaki yang berderak, dan wajah pria berjas abu-abu dengan mata hitam yang memandangnya tanpa henti. Namun kali ini, mimpi itu lebih tajam, seolah-olah nyata. Sosok pria itu berbisik lebih dekat, suaranya seperti angin dingin yang berhembus di telinganya. "Temani aku pulang, jangan tinggalkan aku." Siska mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Ya Tuhan," desisnya, mencoba menenangkan diri. Ia menoleh ke arah jendela. Langit masih gelap pekat di luar, hanya gemerlap lampu dari kejauhan yang tampak redup. Suara hujan mulai terdengar, rintik-rintik lembut yang kemudian berubah menjadi deras. Angin malam menghempas daun jendela, membuat suara ketukan lirih yang seketika membuat jantung Siska berdegup lebih cepat. Ia menatap jendela itu lama, tubuhnya kaku di tempat. Ketukan itu terdengar teratur, persis seperti suara yang ia dengar saat di kokpit pesawat malam itu. "Bukan, ini cuma hujan. Itu suara angin," gumamnya meyakinkan diri. Tapi semakin ia berusaha logis, semakin ketakutan merayap di benaknya. "Tenang, SIS. Nggak ada apa-apa," katanya pelan sambil menarik selimut ke bahunya. Namun tatapan matanya tetap terpaku ke jendela. Samar-samar, sebuah bayangan muncul. Siska membeku. Dalam cahaya samar, ia bisa melihat sosok berdiri di luar jendela. Pria berjas abu-abu lusuh itu. Wajahnya pucat, bibirnya koyak membentuk senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Matanya, dua lubang hitam kosong yang memandang lurus ke arahnya. Dengan tangan gemetar, Siska memejamkan mata erat-erat, berdoa dalam hati. Ketika ia memberanikan diri untuk membuka mata kembali, sosok itu sudah menghilang. Hanya kaca jendela yang basah oleh hujan. Sejak malam itu, Siska tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak pernah benar-benar merasa sendirian. Setiap penerbangan malam, perasaannya kembali diliputi kecemasan. Setiap kali ia melewati kursi 12A, hatinya berdegup lebih cepat, seolah tahu ada sesuatu atau seseorang yang duduk di sana. Kejadian kecil mulai terjadi selama ia bertugas. Lampu kabin kadang berkedip sendiri. Suara ketukan dari gali belakang muncul di tengah keheningan, atau suara lirih berbisik di telinganya. Rekan-rekan kerjanya tidak pernah menyadari. Hanya Siska yang bisa mendengar semua itu. Suatu malam, setelah mendarat dari penerbangan larut, Siska berjalan menyusuri koridor menuju ruang ganti awak kabin. Bandara sudah lengang. Hanya terdengar suara pendingin udara yang mendesis pelan. Langkahnya berhenti tiba-tiba. Di ujung koridor, di dekat pintu keluar darurat,
Pria itu berdiri lagi. Kali ini ia lebih dekat. Jasnya basah kuyup, meneteskan air ke lantai. Kepalanya tertunduk dalam. Rambut hitamnya menutupi sebagian wajahnya. Siska bisa merasakan hawa dingin yang merayap, menyelinap hingga ke tulangnya. "Tidak, tolong jangan," bisik Siska nyaris tanpa suara. Namun tubuhnya tak bisa bergerak, matanya tak bisa berpaling. Pria itu perlahan mendongak. Senyum koyaknya membelah wajah pucat itu. Dan dari bibirnya yang sobek, suara serak terdengar lirih. "Temani aku. Aku ingin pulang." Lampu koridor tiba-tiba mati. Siska berteriak. Suaranya menggema panjang di lorong kosong. Siska tahu ia tak bisa terus seperti ini. Setiap hari terasa seperti hukuman. Ia memutuskan untuk mencari tahu tentang penerbangan malam itu, tentang jenazah yang dibawa di kargo. Setelah beberapa kali menghubungi bagian manifest kargo dan meminta rekannya membantu, ia menemukan catatan nama, Rahmat Abdullah. Pria itu meninggal akibat kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang ke Makassar. Sebuah kabar dari koran lokal mengatakan jenazahnya sempat terlantar di rumah sakit selama beberapa hari karena keluarganya tidak bisa segera mengurus pemulangan. Siska duduk di meja kerjanya. Surat kabar lusuh itu di tangannya. Dia hanya ingin pulang. Gumamnya lirih, suara lelah bercampur iba. Namun, apa yang membuat pria itu terus muncul padanya? Suatu malam, Siska bertugas di penerbangan terakhirnya, penerbangan menuju Makassar, rute yang sama seperti kejadian itu. Di dalam kabin, ia menatap kursi 12A yang kosong. Dalam hati, ia berbisik, "Rahmat, kalau ini penerbanganmu untuk pulang, semoga kau bisa tenang." Pesawat pun lepas landas. Kali ini, tidak ada suara ketukan, tidak ada langkah kaki, dan tidak ada sosok yang muncul di lorong. Hanya suara mesin pesawat yang terdengar, ditemani langit malam yang akhirnya terasa damai. Ketika pesawat mendarat di Makassar, Siska berjalan melewati kursi 12A. Sabuk pengaman menjuntai rapi, namun ada bunga melati kecil tergeletak di kursi. Siska memungut bunga itu, aroma harum melati menyelimutinya. Matanya memanas, tapi ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, Siska merasa sosok itu telah pergi. Sejak malam itu, mimpi-mimpi buruk Siska perlahan menghilang. Tidak ada lagi ketukan di jendela atau bisikan di telinganya. Namun, setiap kali ia bertugas di penerbangan malam, ia selalu menyempatkan diri untuk memandang kursi 12A, seolah memastikan bahwa kursi itu benar-benar kosong. Langit malam memang tak pernah benar-benar sepi. Namun Siska kini percaya, ada penumpang yang akhirnya berhasil pulang, dan ia hanyalah seorang pramugari yang menjadi saksi perjalanan terakhir mereka.